Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila akhiril anam. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata was sihhata was salamata wal afiyata wa ziyadata al-'ilmi wat taqwa wal 'afafa wal ghina wal hidayata wat tawfiq 'alaina. Allahumma amin. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari, anak-anak kami, kita semua yang hadir di sini, semoga Allah memuliakan kita semua di tempat yang mulia ini. Allahumma amin. Sudah beberapa lama kita tidak mengaji ya, setelah musibah banjir yang melanda kawasan Kota Medan, dan termasuk masjid kita ini adalah salah satu yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banjir bandang itu. Dan alhamdulillah sekarang kita bisa kembali mengaji di sini. Tentu saja kajian kita akan melanjutkan kajian-kajian sebelumnya karena kitab kita belum selesai. Pertama kita ada beberapa karya Ibnu Qayyim al-Jauzi, yang kedua kitab Ar-Rahiq al-Makhtum tentang sirah nabawiyah yang kita ikhtisar, kita ringkas ya di dalam setiap pertemuan kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengaji ini penting bagi kita, sangat penting bagi kita. Pertama, karena memang kewajiban kita untuk mengaji itu, dan Nabi sudah katakan dalam riwayat Muslim, hadisnya sahih, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam. Menuntut ilmu yang dimaksud adalah menuntut ilmu agama. Karena di dalam Islam itu ada namanya fardhu ain, ada fardhu kifayah. Ilmu-ilmu yang berhubungan dengan fardhu ain bagi setiap orang menjadi fardhu ain untuk dia, wajib bagi dia. Tapi kadang-kadang ada juga fardhu kifayah. Tapi fardhu kifayah pun bisa menjadi fardhu ain untuk dia. Ketika orang tidak bisa melakukannya, dia yang bisa melakukannya menjadi fardhu ain untuk dia. Di samping itu, setiap apapun yang akan kita lakukan, terutama tentang ibadah, wajib kita punya ilmu. Kita nggak boleh ikut-ikutan aja, tahu kita, oh begini cara sholat, begini cara zikir, begini cara ini, cara ini. Karena Nabi kita SAW menegaskan itu, kita harus punya ilmu. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd. Itu kan ilmu itu. Siapa yang beramal tidak mengikut ajaran kami, perintah kami, sunnah kami, itu ditolak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar tahu kita mana sebenarnya yang diperintahkan Nabi, itu mesti belajar kita. Jadi oleh sebab itulah maka ini wajib. Bahkan syaitan, akhi fillah, akhwati fillah, syaitan itu kadang-kadang membiarkan orang menjadi ahli ibadah, tetapi ya, syaitan akan menutup pintu bagi mereka untuk menuntut ilmu. Ahli ibadah kita kalau tidak punya ilmu, itulah yang berbahaya. Itulah mudah kita tergelincir. Tapi syaitan takut dengan orang yang menuntut ilmu. Takut kali syaitan. Kenapa? Karena orang yang menuntut ilmu tahu dia ini perintah Allah,
ini bisikan syaitan. Maka terbongkar siasatnya, talbisnya terbongkar. Oleh sebab itu, ada ulama yang mengatakan syaitan itu lebih takut kepada tidurnya ulama daripada beribadahnya ahlul abid yang tidak menuntut ilmu. Lebih takut syaitan kepada ulama yang tidur daripada orang beribadah tapi nggak punya ilmu dia dalam ibadahnya, nggak tahu dia. Kenapa begitu? Pendapat ulama ini punya landasan. Karena orang yang tidur, ahlul ilmu yang punya tidur, tidurnya itu tidur dengan ilmu, tidur dengan ilmu, arahnya ke kiblat atau mengkanankan kiblat. Mau salat dia zikir. Bagaimana zikir? Mau tidur dia zikir. Bagaimana zikir tidur itu? Sehingga tidak ada ruang bagi syaitan untuk menggoda dia. Karena itulah ikhwah yang dirahmati Allah. Maka bagaimana pun masa kantuk, duduk aja kita di majelis ilmu, tidur aja pun jadi. Itu sudah bahagian dari thalabul ilm. Tapi kalau bisa jangan tidur pula, kan begitu ya? Jangan tidur. Kita dengarkanlah supaya ada ilmu kita, ya kan, bertambah juga ilmu kita. Dan kelebihan lain menuntut ilmu itu, malaikat menaungi kita dengan sayap-sayap. Kalau di rumah kita belum tentu ada malaikat yang menaungi sayap kita. Apalagi kalau kita di kafe, belum tentu ada malaikat yang mau menaungi kita dengan sayap-sayap. Berbeda kalau kita duduk menuntut ilmu, apalagi di masjid duduk kita menuntut ilmu, kita dinaungi oleh malaikat dengan sayap-sayapnya. Makhluk-makhluk Allah, hatta al-huta fil bahr, sehingga ikan di laut pun itu memintakan kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang yang sedang menuntut ilmu. Jadi sering Ustaz katakan, kalau kita merasa dosa kita banyak, sering-sering duduk di majelis ilmu, karena makhluk-makhluk Allah itu termasuk ikan di laut mendoakan kita agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tadi, walaupun mengantuk dia duduk di majelis ilmu, dia mendapat doa malaikat, mendapat doa makhluk-makhluk Allah untuk keampunan. Bahkan nggak ada, ya kalau saya pribadi, entah kalau antum, tidak ada kemungkinan Allah bisa membanggakan kita di langit, di atas arsy terhadap makhluk-makhluknya selain di mana? Di majelis ilmu. Karena di majelis ilmu Allah membanggakan orang-orang yang menuntut ilmu kepada makhluk. Lihat si fulan, lihat si fulan, lihat si fulan. Oleh sebab itulah makanya Nabi mengatakan majelis ilmu itu rawdatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Itu di majelis ilmu. Karena nggak kita temukan taman dari taman-taman surga itu kecuali di majelis ilmu. Oleh sebab itulah maka bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, enak tidak enaknya Ustaz menyampaikan, iya, duduklah kita di majelis ilmu. Kadang-kadang kan begini, kita ini kan berbeda-beda tipe. Ada orang suka mendengarkan ceramah itu yang lucu-lucu, iya kan? Ada yang penuh dengan retorika, iya. Ada kadang-kadang motivasi-motivasi, itu beda-beda. Iya, orang menyampaikan. Namun di antara satu dan lainnya saling mengisi. Tapi kalau kaji-kaji kita, kalau kaji Islam ini, janganlah orientasinya untuk mendengarkan lawak, ketawa. Jangan, justru kajian itu kalau bisa jangan ketawa. Jangan ketawa. Kenapa? Karena itu menghilangkan secara psikologi ya, keseriusan kita. Apalagi bicara tentang neraka misalnya, dibumbui dengan lawakan-lawakan.
nggak tersentuh nuraninya. Makanya kajian ini kata orang kami sana, orang Asah, jumlahnya Asah. Kalau kaji agama ini harusnya muatan, serius. Dan kalau mengaji itu yang lebar-lebar dibuka. Kita ini kan diberikan Allah potensi untuk menangkap informasi itu. Ada dia logika kita, otak kita, ada hati kita. Kalau kajian-kajian keimanan itu yang lebar-lebar kita buka mata hati kita agar tersentuh, bukan otak kita. Bukan kita tinggalkan otak kita, orang mengaji tak berotak, bukan begitu maksudnya. Artinya apa? Ruang hati itu lebih banyak kita buka. Akal itu merangkai informasi-informasi dari wahyu-wahyu yang disampaikan. Tapi kaji kita hari ini bukan kaji ad-da'wah seperti yang kemarin, tapi kita melanjutkan kajian kita tentang sirah nabawiyah. Baik. Jadi saya mulai ya, karena ini kajian perdana kembali. Mudah-mudahan tidak salah topik ini. Melanjutkan kajian yang lalu ya, tentang perang Hunain. Setelah kaum muslimin dipimpin oleh Rasulullah SAW masuk ke kota Makkah membawa 10.000 pasukan. Jadi membawa 10.000 pasukan dibawa oleh Rasul. Ini adalah jumlah terbesar yang pernah dipimpin oleh Nabi sebelum perang Hunain. 10.000 orang dibawa oleh Nabi SAW. Dan tentu saja karena ini dilakukan secara diam-diam, orang Makkah itu kan terperanjat, tak punya persiapan. Akhirnya Makkah bisa ditaklukkan. Ini sudah kita bahas dulu ya. Sudah ya? Insyaallah. Makkah pun ditaklukkan tanpa peperangan yang berarti, tanpa banyak pertumpahan darah, tanpa banyak korban, tanpa banyak terjadi konfrontasi. Jatuh Makkah ke tangan kaum muslimin. Dan akhirnya apa? Mereka semua takut. Setiap rumah mengunci pintunya. Takut kalau Rasulullah dan kaum muslimin, terutama orang-orang muhajirin, akan balas dendam. Ini kalau Muhammad ibnu Abdillah balas dendam, habis kita. Kira-kira begitulah kalau bahasa Medan kita kan. Tapi ternyata diampunkan oleh Rasulullah SAW. Lihat ketika Islam menaklukkan, inilah prototipe ideal kita Rasulullah, dimaafkan semua dan dibuka lebar-lebar ruang bagi mereka untuk masuk Islam. Akhirnya mereka tersentuh, satu-satu keluarga masuk Islam. Bahkan pemimpin utama kota Makkah waktu itu, siapa dia? Abu Sufyan. Abu Sufyan masuk Islam. Ikrimah yang awalnya dalam perjanjian Hudaybiyah menentang perjanjian itu dan mengumpulkan lebih dari 100 orang, bahkan 300 orang untuk menyerang kaum muslimin yang sedang berada di luar kota Makkah. Akhirnya apa? Masuk Islam. Antum tahu siapa Ikrimah? Siapa itu? Pemimpin ketika memerangi orang-orang murtad. Iya, siapa dia? Kan begitu. Dia adalah anaknya Abu Jahal, Abul Hakam. Itu Ikrimah, dia masuk Islam. Makanya nanti kalau bicara tentang Abu Jahal, ada Ikrimah, Nabi nggak mau itu. Dia jaga perasaan Ikrimah. Seorang akhirnya dia betul-betul masuk Islam. Demikian juga keluarga Abu Sufyan semua masuk Islam. Hanya segelintir orang yang menunda untuk masuk Islam. Makkah takluk. Bilal bin Rabah diperintahkan untuk naik ke atas. Ke atas apa? Ka'bah.
dan dia ada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka disitulah sebahagian dari orang-orang kafir Quraisy itu terperanjat. Terperanjat kenapa terperanjat? Ini kok orang level sosialnya, kalau dalam bahasa sosiologi itu kan stratifikasi sosialnya sangat rendah, dia orang bawahan. Kok dia dikasih tugas utama itu? Disinilah Nabi kita menunjukkan kepada orang-orang Makkah, di dalam Islam itu tidak ada kasta-kasta, nggak ada. Semuanya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala setara, sesuai dengan kedudukan mereka masing-masing. Maka siapakah yang paling mulia di antara orang yang beriman? Itu berangkat dari sudut pandang perspektif sosial itu kepada spiritual. Makanya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Coba cari satu dalil yang mengkasta-kastakan umat manusia di dalam Al-Quran dan hadis, kecuali untuk ketinggian derajat di sisi Allah. Gak ada. Makanya Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Jadi penilaiannya bukan penilaian manusia, tapi penilaiannya Allah. Oleh sebab itu belum tentu orang yang kita anggap sebagai pemuka di dalam komunitas kita, di dalam masyarakat kita, orang mulia, itu mulia di sisi Allah, belum tentu. Bisa saja orang yang kita anggap tidak punya kedudukan sosial, justru itu yang paling mulia di sisi Allah. Ada buktinya tidak? Ada buktinya? Ada. Uwais Al-Qarni, dia asalnya adalah seorang hamba sahaya. Dia mencintai ibunya, mencintai Rasul, mencintai Allah, mencintai Rasulullah, dan dia hampir-hampir tidak pernah menunjukkan amal, menyembunyikan diri. Kalau dia berdoa diijabah Allah langsung. Makanya salah satu karakter, kalau kita tanda kita dekat dengan Allah, itu doa kita diijabah Allah. Banyak doa kita diijabah Allah. Ya kan? Walaupun antum sudah banyak doa diijabah, jangan juga pede ya. Bisa saja itu istidraj. Tidaklah. Kalau antum beriman itu karamah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu karamah dari Allah. Atau ma'unah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi itu yang paling mulia di sisi Allah. Dan salah satu lainnya, Allah katakan ada dua hal yang meninggikan posisi manusia di sisi Allah. Apa itu? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat kedudukan siapa itu? Orang yang beriman. Yarfa'illahu alladhina amanu, orang yang beriman itu. Kemudian siapa lagi? Orang yang Allah beri ilmu. Makanya mahal sekali ilmu agama itu, ikhwah. Tapi kita banyak mengabaikan ilmu agama itu, ilmu din itu. Padahal itu ilmu yang paling mulia. Makanya berbanding lurus takutnya kita, khasyahnya kita kepada Allah itu dengan ilmu. Serius itu, dengan ilmu. Kenapa saya katakan serius? Karena Allah yang mengatakan begitu. Allah yang mengatakan, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanya saja bahwasanya yang takut kepada Allah itu adalah orang yang punya ilmu. Ulama itu jama' alim. Alim itu zu ilmin. Ulama itu jama', kata jama'. Mufradnya alim. Alim itu apa maknanya? Zu ilmin, orang yang punya ilmu. Itu yang takut kepada Allah. Kenapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu menjelaskan pada awal-awal usul thalathah itu kan, antum sudah baca kan, sudah tamat kan?
Pertama itu kan akidahnya. Nah, apa kata beliau di situ? Jadi di antaranya apa? Kewajiban kita itu adalah ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil Islam. Ma'rifatullah itu butuh ilmu. Karena kita tidak bisa mengenal Allah kecuali dengan 2 ayat Allah. Dan 1 ayat Allah ini mesti duduk kita di majelis ilmu. Pertama ayat qauliyah. Ayat qauliyah itu apa? Firman Allah, itu Al-Quran. Makanya orang yang bisa mengenal Allah itu adalah orang yang bermuamalah, berinteraksi intens dengan Al-Quran. Itu zul ilm, orang yang punya ilmu. Karena Allah memperkenalkan dirinya kepada makhluknya melalui Al-Quran. Melalui Al-Quran. Kemudian barulah dengan semesta ini kan, hukum ayat-ayat kauniyah, ciptaan Allah ini kita bisa mengenal Allah. Tapi kalau hanya ayat-ayat kauniyah tanpa Al-Quran, tanpa ayat-ayat qauliyah Allah, akan gagal pemahaman kita tentang Allah. Kita tidak bisa ma'rifatullah. Jadi oleh sebab itulah ikhwah, begitu juga ma'rifatul Rasul. Apakah kita bisa mengenal Rasul kalau kita tidak bermuamalah dengan sunnah-sunnahnya, dengan sirahnya? Kadang-kadang orang ada memiliki pengetahuan tapi tidak memiliki kesadaran tentang keberadaan Nabi itu. Kenapa? Karena dia tidak kenal Nabi di dalam sejarah. Kenapa kita belajar sirah? Supaya tahu kita betapa dunia ini membutuhkan seorang Rasul hadir. Betapa bejatnya dunia ini sebelum Rasul diutus. Betapa jahiliyahnya manusia. Tidak ada logika orang-orang yang rasional yang mengatakan akan bisa merubah keadaan itu. Kenapa? Semakin buruknya tatanan sosial, akhlak dan perilaku manusia di zaman jahiliyah itu, dan itu sudah mapan. Orang sudah habit dengan zina, orang sudah habit dengan khamar, orang sudah habit dengan kemaksiatan, orang sudah habit dengan kezaliman, orang sudah habit dengan apa lagi? Dengan pembantaian manusia. Sukar untuk merubah. Kalau kita nggak baca sejarah, kita nggak tahu bagaimana peran Nabi, bagaimana susahnya Nabi, bagaimana perjuangan para sahabat, nggak paham kita itu. Akhirnya apa? Akhirnya kita tidak merasakan secara batin ya, bagaimana butuhnya kita kepada seorang Rasul, bagaimana berterima kasihnya kita kepada Rasul dan para sahabat. Itulah kita maka belajar sirah. Kadang-kadang ya sirah itu saya dikritik juga. Tapi tak saya bilang kalau saya mengkritik. Apa namanya itu ya? Ustadz mengajarkan sirah tidak mengalir katanya. Hanya banyak mengambil ibrah. Iya memang begitulah sudah stylenya gitu ya. Tidak mengalir seperti orang bercerita. Memang ada ustadz-ustadz yang bercerita. Tapi antum juga butuh ustaz yang kayak begini, paling tidak untuk perbandingan kan begitu. Paling tidak untuk perbandingan. Iya. Jadi ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atau paling tidak antum duduklah di sini, antum berpahala itu kan selesai, ya kan? Jadi perang Hunain. Jadi kemenangan Fathul Makkah terjadi melalui serangan cepat dan mengejutkan oleh orang-orang Arab. Mereka tidak siap. Kalah orang-orang Quraisy. Jadi waktu itu setelah jatuhnya Makkah itu kan apa? Lokus peradaban, lokus keagamaan orang-orang Arab. Itu Makkah. Itulah pusatnya. Maka tren keagamaan itu mengikut kota Makkah. Apa yang terjadi di kota Makkah itulah yang diikut oleh orang-orang Arab di sekitar kota Makkah. Satelit-satelit kota Makkah, satelit-satelit tanah Arab, orang Syam, orang Yaman, Bahrain dan seterusnya. Apa yang terjadi di Makkah? Salah satu bukti sejarahnya, ini bisa kita katakan, dulu Makkah itu kan orang-orang yang mentauhidkan Allah. Islam hanifan muslimah wa ma kana minal musyrikin. Itulah agama Nabi Ibrahim.
Itulah yang dilanjutkan oleh anaknya Ismail dan keturunannya yang 12 itu seterusnya. Tauhid. Sampai datang satu ketika bangsa Jurhum dikalahkan Bani Khuza'ah. Dan dalam Bani Khuza'ah itu ada namanya Ammar bin Luhai. Dia orang solihnya waktu itu. Dia orang dermawan. Tapi itu tak punya ilmu karena dia bukan asli orang Makkah. Dia datang menyerang bangsa Jurhum. Akhirnya apa? Dari dialah datang kesyirikan itu. Dari dialah datang kebid'ahan di dalam tawaf, di dalam sa'i, di dalam penyembelihan dan seterusnya. Itu siapa? Ammar bin Luhai. Ketika beliau membawa hubal, membawa berhala ke kota Makkah, kemudian mereka menemukan di Jeddah itu berhala siapa? Itu yang dijelaskan pada surah Nuh. Berhala-berhalanya umat Nabi Nuh. Wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Itu nama-nama berhala itu. Wa qalu, mereka mengatakan la tazarunna alihatakum, jangan kamu tinggalkan tuhan-tuhan berhala kamu. Wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan, waddan nama berhala, wa la suwa'an, suwa'an, ya'uth, ya'ud, itu nama berhala. Itu ditemukan di Jeddah. Kemudian dikasihkan kepada orang-orang Arab oleh Ammar bin Luhai dan mereka sembah. Akhirnya setiap kabilah punya berhala. Ketika Fathul Makkah, Rasulullah menghancurkan semua berhala itu sekitar 360 sekian berhala. Hampir sama dengan jumlah hari. Dihancurkan Rasulullah. Jadi trennya di kota Makkah itu berlaku menyembah berhala sebagai apa? Sebagai agen untuk agar doa mereka diterima oleh Allah. Kan begitu? Nah, jadi itu dijadikan oleh orang-orang Makkah, diikuti oleh orang-orang di luar kota Makkah. Kenapa? Makkah itu sekali lagi menjadi pusat peradaban keagamaan. Itu kota Makkah. Itu yang terjadi. Oleh sebab itulah ya Allah SWT ketika Makkah jatuh, wah, semuanya secara teori akan tunduk kepada apa yang terjadi di Makkah. Tapi tidak. Ada sekelompok suku, mereka tidak mau. Justru mereka tidak rela Makkah itu ditaklukkan. Inilah nanti latar belakangnya perang Hunain. Saya bacakan sedikit ya, mulakhasnya ya. Kemudian suku-suku di sekitar Makkah itu terpana menghadapi kenyataan baru yang tidak masuk di dalam logika awal mereka. Kok bisa jatuh Makkah? Kan, sebagian besar memilih tunduk, memang menyerah. Tapi sebagian yang lain tidak mengakui. Di antaranya adalah suku Hawazin, suku Thaqif. Ya, suku Hawazin, suku Thaqif. Ini suku besar yang paling berpengaruh di luar kota Makkah waktu itu. Ya. Jadi suku Hawazin dan Thaqif menolak untuk tunduk pada kekuasaan Islam. Jadi 10.000 tentara itu sedang berada di mana? Di Makkah. Maka mereka merasa terhina. Karena mereka meyakini bahwasanya berhala-berhala mereka itu adalah sesuatu yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah, dan itu adalah simbol ketaatan, dan mereka merasa benar. Ini yang payah kita. Dia merasa benar di dalam kesalahan itu. Enggak akan mungkin ini. Ya, enggak akan mungkin ini. Akhirnya apa? Mereka memprovokasi kabilah-kabilah yang ada di luar kota Makkah itu, seperti kabilah Nasar, Jushum, Sa'ad bin Bakar, kemudian Bani Hilal. Ya. Jadi mereka bergabung. Ya. Jadi semua kabilah ini berasal dari Qais Ailan. Ini kelompok ya, kelompok. Kan dulu kan Arab itu kan terbagi pada 3 kan, di antaranya Musta'arabah. Itulah Bani
baninya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ikhwah, mereka membentuk membentuk aliansi besar untuk memerangi kaum muslimin yang ada di Makkah. Tapi mereka siap-siap. Artinya apa? Siap-siap dan diam-diam akan menyerang. Jadi pasukan gabungan itu dipimpin oleh seorang anak muda yang ambisius. Tapi akhirnya dia adalah menenggelamkan sukunya Hawazin ke dalam kehancuran. Jadi anak muda itu kan biasanya itu kan semangatnya tinggi, kadang-kadang ada lagi ambisinya luar biasa. Bahkan ambisinya mengalahkan nalarnya mengalahkan nas, gitu kira-kira. Jadi kenapa ambisinya? Itu anak muda. Makanya agak ngeri-ngeri sedap juga kalau menjadi pemimpin utama itu anak muda. Kalau dalam sejarah kan begitu. Jadi ia dikenal sebagai pemimpin yang sangat berani, muda, penuh ambisi. Jadi Malik bin Auf itu menyerukan perang menjaga kehormatan orang-orang Arab, menjaga kehormatan tradisi yang mapan. Jadi begitu ikhwan. Kalau kita yakin memang inilah problem kita, memang kita tidak membuka diri terhadap informasi. Kita fanatik, sangat fanatik. Akhirnya kita menutup ruang-ruang informasi dari orang lain karena kita sudah mengatakan ini pasti benar. Itulah yang terjadi pada Malik. Sebenarnya dia berperang bukan hanya karena dia harga diri semata, tidak, tapi karena keyakinan dia dengan agama nenek moyang, karena keyakinan dia. Dan dia tidak membuka ruang untuk menerima informasi dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia merasa pada pihak yang benar. Kalaupun dia mati syahid, kalau kita kan begitu kan. Itu yang terjadi bagi kebanyakan orang waktu itu. Oleh sebab itulah maka kita harus selalu membuka ruang informasi, membuka ruang bagi kita untuk bisa memahami. Dan mesti ada standar kebenaran bagi kita. Bagi Malik bin Auf tidak ada standar kebenaran. Bagi dia tradisi itu kebenaran. Padahal tradisi itu adalah diciptakan. Yang menciptakannya itu manusia. Kan begitu. Sementara yang dibawa oleh Nabi, padahal dia tahu di Yaman itu kan banyak silih berganti penguasa. Dekat tanah Arab itu silih berganti penguasa. Ada Nasrani, ada Yahudi. Seyoknya mereka tahu ada para nabi yang diutus, tapi mereka tidak membuka ruang itu. Dan begini juga ikhwah, orang yang paling payah menerima Islam, ya selain kota Makkah itu ada yang masuk Islam. Taif, kota Taif. Kota Taif itu ketika Nabi datang ke sana, apa yang mereka lakukan kepada Nabi? Gak ada penghinaan yang cukup hina yang dirasakan Rasul dalam berdakwah kecuali beliau datang ke Taif. Dia diperlakukan seperti orang gila. Anak-anak dikumpulkan rame-rame sepanjang jalan, melontar dia seperti orang gila. Begitulah Nabi kita. Berdarah tumitnya. Zaid, anak angkat Nabi, berdarah kepalanya, berkucuran darah di kepalanya. Dihinakan seperti orang gila. Makanya Allah menghibur Nabi kan, pulang dari Taif. Manusia tak mau menerima Islam, tapi jin, ratusan ribuan jin masuk Islam. Pulang dari Taif, Nabi membawa anda tak tahu arah kemana, sakit hati Nabi SAW. Sehingga malaikat Jabal turun, ya Muhammad, kalau engkau mau kuat, dia ambil 2 gunung yang ada di kota Kah itu untuk menghabisi manusia. Tapi yang lain enggak mau. Mungkin saja dari anak-anak mereka akan masuk Islam. Kita lihat. Akhirnya Nabi ya, tanpa rencana Nabi membaca ayat, para jin masuk Islam. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba yahdi ila ar-rusydi fa'amanna bih wa lan
nusyrika bi rabbina ahada. Wah, mereka mentauhidkan Allah. Qul uhiya ilayya annahu istama' minal jin. Sebagian jin itu mendengarkan ayat Allah. Jadi di kita sini, kita berapa orang kalian? Sekitar 15 orang. Mungkin ibu-ibu ada berapa ya? Kalaulah kita diperbanyak 30 orang, 25 orang, iya kan 30 orang. Tapi mungkin saja lebih kita di sini, ikhwah. Lebih. Karena juga kadang-kadang jin-jin muslim itu duduk di masjid mendengarkan kajian. Dia tak tahu kita. Ada yang melihat jin di sini. Antum perlu diruqyah itu. Kalau antum melihat jin, perlu diruqyah. Tapi kemungkinan besar itu jin-jin saleh itu, jin beriman itu, apalagi kita dekat sungainya. Iya kan? Jin itu kan banyaknya di mana? Di laut, di gunung, ya di lembah-lembah, di sungai. Makanya, dan ini adalah khurafat sebenarnya. Kalau ada orang melintas tabi, datuk, numpang lewat, nah itu nggak masyhur. Itu merendahkan diri antum kepada jin, nggak boleh. Ya. Jadi ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang mereka ini orang yang keras kepala, nggak mau menerima Islam. Lalu mereka bertekad ya untuk memerangi kota Makkah, yang dimana di situ 10.000 pasukan kaum muslimin. Jadi setelah menetapkan keputusan, Malik bin Auf memimpin pasukannya menuju medan pertempuran. Siap dengan cepat. Nabi berapa lama di kota Makkah setelah Fathul Makkah? 19 hari. Artinya dalam 19 hari itu mereka begitu cepatnya bisa mengumpulkan 10-12 ribu pasukan. Jarang bisa terjadi. Antum tahu berapa jumlah orang-orang kafir pada perang Uhud? Sekitar berapa? 3.000 orang kan yang terkumpul. Pada perang udah semua kabilah Bani Ghattafan, Bani Quraisy dan sebagainya sudah bergabung, Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraisy sudah bergabung, hanya terkumpul 10.000 orang. Itu perang Khandaq, mengepung kota Madinah. Tapi ini dalam 19 hari itu mereka bisa mengumpulkan 12.000 orang. Kalau antum ya pernah umrah, pernah haji, sekarang orang udah banyak kan. Dulu itu kampungnya jauh-jauh. Kalau untuk ke Taif itu lihat, jauh-jauh sama orang, sedikit bebatuan kan begitu. Tapi beda sekarang. Kalau orang ke Taif dulu, kalau orang sekarang ke Taif bukan untuk apa ya, bukan untuk menelusuri jejak apa dakwah Nabi, tapi apa? Untuk rekreasi, naik kereta gantung, iya kan? Gitu. Untuk beli parfum, kan gitu kan, ya kan? Nah, jadi situ. Kemudian makan apa lagi? Melihat susu onta kan, susu onta. Iya, nggak salah itu, nggak salah itu. Tapi jangan kehilangan nuansa sejarah. Coba tanya, di mana di situ peperangan terjadi dulu? Di mana Nabi hadir yang dilempari? So kita tanya kepada mutawif itu. Jangan-jangan mutawif tak tahu di mana tempatnya. Kenapa? Ya karena orientasi kita hanya rekreasi kan gitu kan. Udah pernah melakukan umroh misalnya, ya lihatlah keluar kota Makkah kan gitu kan. Jangan begitu, tapi boleh, nggak ada masalah, itu mubah. Tapi jangan kehilangan gerak sejarah yang kita lewati itu. Azannya belum, masih lama. 20 aslinya. Baik. Paling tidak kita awali mukadimah perang Hunain ya. Kemudian ya, pasukan besar itu akhirnya berkemah di mana? Di lembah Autas. Lembah Autas itu wilayah suku Hawazin. Jadi lembah Autas ini terletak berdekatan dengan Hunain. Ya, tempat pertempuran besar akan terjadi. Pertempuran yang besar. Tapi nanti antum akan lihat. Selama hari ini hampir tidak ada peperangan yang dipimpin Nabi itu kalah, kecuali pada perang Uhud. Perang Uhud itu kenapa kalah? Kenapa kalah? Karena mereka tidak patuh kemarin kan kepada perintah Nabi. Disuruh mereka berada di bukit itu,
tempat memanah itu mereka turun. Iya kan? Mereka menggunakan logikanya. Nabi mengatakan jangan turun sebelum diperintahkan Nabi turun. Tapi karena mereka melihat sudah menang, orang-orang kafir Quraisy sudah lari, mereka turun. Kenapa? Mereka menggunakan logikanya. Nas mengatakan ungkapan Nabi itu kan nas, itu kan sunnah, ya kan? Tapi mereka menggunakan logikanya. Itu kan maksud Nabi ketika kita dalam pertempuran. Tapi kalau menang ngapain tinggal di sini menunggu perintah Nabi? Mereka pun turun. Akhirnya apa? 70 orang kaum muslim wafat. Jumlah yang luar biasa banyak. Dan pada umumnya juga adalah orang-orang Madinah, orang-orang Ansar. Inilah baiknya orang-orang Ansar ini. Orang-orang Ansar. Jadi kita tidak bisa membalas jasanya orang-orang Ansar itu dalam sejarah Islam. Luar biasa mereka. Luar biasa. Maka kalau antum pun ke Saudi kan, ke Makkah dan Madinah, memang agak lain rasanya nuansa Madinah itu. Tenang, begitu. Orang-orang Ansar memang begitu. Tapi mereka kuat dalam keagamaan. Jadi ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun ya mereka tetap bertahan di situ ya. Di sanalah musuh mempersiapkan strategi menghadapi Rasulullah SAW. Jadi setelah menetapkan keputusan, Malik bin Auf pemimpin ini, dia mengatakan inilah tadi ambisius, logika yang tidak didukung oleh fakta sejarah sebelumnya. Apa itu? Biasanya kan kalau orang bertempur itu kan wanita kan tidak dibawa ikut serta, kecuali hanya untuk beberapa keperluan. Anak-anak kan tak dibawa. Iya kan? Siapa berperang membawa anak? Ada tuh. Siapa yang ini mau berperang ini hidup mati? Antum bawa anak antum bawa istri antum bawa ternak antum. Ada begitu? Kan tidak kan? Tapi Malik ini bin Auf ini dia paksa semua ikut. Yang 10 istrinya ikut ke 10. Iya kan? Yang 10 anaknya ikut semua ke 10. Begitu. Yang punya kambing ternak ikut dibawa ke sini. Logika dia sederhana sekali. Apa itu logikanya? Supaya yang berperang itu betul-betul mati-matian mempertahankan, karena di situ ada anaknya, ada istrinya, ada hartanya. Tapi kalau orang sudah kalah perang takut, lari itu tidak itu. Apa dia bisa mempertahankan istrinya? Tidak. Inilah nanti akhirnya terjadi apa? Kaum muslimin luar biasa mendapatkan ghanimah. Nanti akan kita bahas ya berikutnya. Kemudian pasukan besar itu akhirnya berkemah di Autas tadi ya. Dan Rasulullah mempersiapkan. Jadi setelah pasukan tiba di Autas, para prajurit itu berkumpul mengelilingi mereka, berkeliling. Ada seorang tokoh mereka namanya Duraid bin As-Simah. Duraid ini senior. Orangnya umurnya sudah sangat tua. Ada yang mengatakan 100 tahun. Dalam setiap pertempuran suku Hawazin dia ikut. Dia orang yang ahli strategi. Tapi udah tua. Ada yang mengatakan dia sudah buta, tapi masih ikut dibawa berperang. Kan begitu. Jadi beliau ikhwah, dia tidak sependapat dengan apa yang dilakukan oleh Malik. Karena dia buta, didengar ada suara wanita. Kan dikatakan dia disarankan kita berada di sini, di tempat ini. Kenapa? Nanti kita akan menyergap pasukan Muhammad. Tapi tiba-tiba didengarnya kata kambing. Didengarnya suara ternak, didengarnya suara keledai. Orang kan berperang kan tak pakai keledai, tapi pakai kuda, pakai unta kan. Ini keledai. Bilangnya lambatnya Masya Allah kan begitu. Kemudian dengarkannya suara anak-anak, suara wanita. Ada apa ini? Kata beliau. Maka dijelaskan mereka kepada Duraid. Dan Duraid mengatakan, aduh, ide gila apa lagi ini? Kalau kita orang Medan kan begitu kan. Lalu dia nasihati Malik. Tapi dasar, ya, ini Malik ini orang keras kepala ini, ambisius, tidak mau mendengarkan orang-orang tuanya, orang yang berpengalaman. Padahal antum tahu kan, pengalaman itu kan gak bisa dibayar. Pengalaman itu dibayar dengan peristiwa dan umur.
Makanya jangan kita abaikan nasihat orang tua-tua, pepatah-pepatah mereka, pengalaman hidup mereka. Karena nggak akan bisa kita bayar itu dengan uang. Itu dibayar dengan umur mereka, pengalaman itu. Dibayar dengan apa? Peristiwa yang turun naik bagi mereka. Mungkin air mata, mungkin darah, dan seterusnya. Itu yang diabaikan oleh Malik. Maka sekali ada orang tua berkata, cuman ya Pak untuk apa dia? Untuk bisa hidup di kota Medan ini dengan aman. Coba tanya bagaimana pengalaman Bapak sampai umur 90 tahun sehat terus gitu kan? Jadi misalnya begitulah, ini kan sederhana sekali contohnya kan. Tapi begitulah. Tapi dia ini nggak mau ini Malik ini. Padahal orang yang memberikan nasihat kepada dia seorang jenderal kalau sekarang. Jenderal tertinggi bintang berapa? Bintang 4 ya. Kalau bintang 5 pemberian itu ya. Bintang 5. Mungkin udah bintang 5. Iya kan? Semakin senior. Karena dia nggak mati-mati dalam pertempuran. Kan hebat itu. Kan kita tahu kabilah-kabilah itu kalau orang terus berperang sepanjang hidup mereka. Karena begitulah praktek orang jahiliyah. Tersinggung sedikit, udah perang. Baik. Akhirnya Duraid menasehati kepada Malik. Apa kata? Wahai pengembala domba, dibilangnya kepada Malik, demi Allah, apakah orang yang lari dapat mengembalikan yang hilang? Kalau dia sudah lari dalam peperangan, apa sempat dia membawa istrinya yang 10 itu? Sempat membawa binatang ternak? Sempat membawa anak-anak? Tidak. Akhirnya apa? Dia secara sadar menjerumuskan mereka ini ke dalam tangan musuh. Tapi itu tadi dasar ya, orang keras kepala tidak mau ya. Jadi akhirnya dia pun bersenandung. Kira-kira artinya begini, dia sedih ya. Dia orang yang sangat senior, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia pun berdendam, bersyahid, tempatkan mereka di puncak kehormatan kaum dan turunkan para pemuda ke medan tempur. Jika engkau menang, mereka akan menyusulmu dari belakang. Bila kalah, mereka melindungi. Tapi nasihat itu tidak digubris oleh Malik ya. Jadi Malik bin Auf tetap menolak. Akhirnya terjadi peperangan itu. Dan insya Allah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Kita akan bahas bagaimana terjadinya pertempuran itu, dan di sini juga kita kembali dihadapkan kemenangan pertempuran itu, apapun capaian yang kita lakukan, itu bukan disebabkan oleh diri kita, tapi adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena kaum muslimin waktu itu 10.000 orang di kota Makkah, ditambah lagi orang yang baru masuk Islam 2.000 orang, pasukan menjadi 12.000. Mereka mengatakan, kita tidak akan terkalahkan. Apa yang terjadi? Kita lihat nanti. Akhirnya orang-orang yang mengatakan itu, bahasa kita Medan nih, tunggang langgang, lintang bukang, lari dari medan perang. Yang tersisa siapa? Yang bersama Rasul melawan 12.000 suku Hawazin. Dan siapa mereka? Orang-orang Ansar, orang-orang Muhajirin, orang-orang yang berbaiat, bayang ridwan dan sebagainya. Itulah yang bersama Rasul. Akhirnya pasukan sedikit mengalahkan yang banyak. Dan insyaallah kita akan bertemu lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah-langkah kita dan menyabarkan kita untuk bisa menepati kajian ini yang seksama ya. Subhanakallah bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.